memiliki data yang juga lengkap ya. Nah, ini saya ambil dari Rahman Rifai, ya, Kepala Bidang Penyebarluasan IG, ya, Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan IG. Ya. Nah, di sini beliau yang banyak terjun di dalam proses integrasi data ini, ya, khususnya untuk IDS. Ya. Ya. Nah, ini ya. Jadi ini ada jaringan informasi geospasial nasional, ya, kemudian ada geoportal dan ada kebijakan satu data ini yang sedang digarap oleh BIG, ya. Jadi terbentuknya jaringan informasi geospasial nasional itu sudah solid seharusnya, ya, dan kemudian sudah menghasilkan geoportal, ya, dan kemudian sudah memanfaatkan data yang disediakan, ya, yaitu salah satunya adalah kebijakan satu data, ya. Nah, kebijakan satu data ini juga nanti terkait dengan kebijakan satu peta, ya, KSP, ya. Nanti kita lihat. Nah, ini jaringan informasi geospasial nasional, ya. Ini dasar-dasar peraturan perundangannya atau landasan hukumnya sudah bisa kita lihat di sini, ya. Ini masuk dalam bagian peraturan dan perundangan, ya. Ada Undang-Undang 4 2011, ya, PP 9 2014, kemudian Perpres 27 2014, kemudian Perpres 9 2016. Nah, ini yang cukup penting, ya, Perpres 9 2016 ini tentang percepatan pelaksanakan kebijakan satu peta. Nah, nanti kita akan membahas dua Perpres ini, ya. Ya, jadi terkait dengan penyelenggaraan dan percepatan pelaksanakan kebijakan satu petanya. Ya. Nah, ini Anda boleh, ya, kumpulkan di web banyak sekali lembaga yang menyediakan apa sih isi undang-undangnya, gitu, ya. Anda juga bisa masuk di websitenya BIG, kemudian di sana ada yang terkait dengan peraturan perundangan, kemudian Anda download aja dan Anda baca, ya. Ya. Ada Undang-Undang 4 2011, PP 9 2014 dan Perpres tadi, ya. Nah, Undang-Undang 4 2011 untuk kita ingat, ya, berisi asas dan tujuan, jenis penyelenggaraan, beda, ya, penyelenggara dan penyelenggaraan, kemudian pelaksana IG dan pembinaan, ya. Nah, di sini yang membahas tentang metadata IG, kualitas IG, infrastruktur IG, ya. Kemarin yang sempat di kuliah-kuliah sebelumnya yang berkaitan dengan metadata, kualitas dan infrastruktur sudah dijelaskan, ya, sumbernya dari undang-undang ini, ya. Kemudian PP 9, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014, ini terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang IG, ya. Ya, yang mengatur tentang standar dan katalog IG nasional. Ya, jadi ini boleh Anda download, ya. Ya, nanti atau sambil mendengarkan kuliah saya Anda bisa mendownloadnya, ya. Itu ada undang-undang ini, ya. Kemudian Anda baca aja, ya. Ya, saya anggap tugas lah, tetapi tidak harus dikumpul. Tugasnya membaca itu, ya. Kemudian ada jaringan IGN, nanti di sini akan kita bahas, ya. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sistem penyelenggaraan pengelolaan IG, ya. Kemudian ada percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta yang berisi tentang IG tematik, ya. Nah, ini peraturan presiden tentang SPBE ini juga berisi tentang apa aja. Jadi ada rencana induk, anggaran dan belanja, ya. Kemudian proses bisnis, ya. Nah, memang kaitannya dengan kepentingan itu, ya. Ya.
data dan informasi, infra SPBE, aplikasi SPBE, keamanan informasi dan layanan SPBE ya. Jadi ini terkait dengan SPBE. Nah, data dan informasi ini salah satunya adalah di apa? Sebentar, mohon maaf. Terutama yang ini ya, karena selanjutnya sangat terkait dengan satu data, satu peta. Nah, satu data di dalamnya melingkupi satu peta. Ya, jadinya di dalam sistem pemerintah berbasis elektronik ini apa namanya sangat dibutuhkan data yang lengkap dan jaringan yang luas ya terkait dengan informasi yang apa akan digunakan ya. Nah, kemudian ada tata kelola teknologi informasi ya. Sistem pemerintahan berbasis elektronik tadi SPBE atas dasar Perpres ya, kemudian 95/2018. Kemudian ada satu data. Jadi dampak dari Perpres 2016 akhirnya sekarang sudah makin penting ya, semakin urgent ya. Jadi informasi-informasi terkait dengan satu data, satu peta ya supaya ada kesatuan di dalam informasi yang diperoleh. Nah, ini sudah makin luas ya, makin penting ya. Nah, sebenarnya ini kabar baik juga buat kita ya, di mana bidang keilmuan kita ini terkait langsung dengan tata kelola data ini ya. Nah, jadi mungkin teman-teman yang mempunyai minat di IDS bisa bergabung lah atau menguatkan di dalam basis data ya, basis data. Baik nanti Anda kerja di mana saja, nah biasanya ini juga terkait dengan itu semua ya. Nah, kalau kita lihat peraturan baru ya 2018 ya dan satu data itu 2019 ya. Jadi setelah ada satu peta ada satu data ya. Jadi bukan main ya. Jadi bagaimana data ini menjadi sesuatu yang urgent ya di dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah ya. Nah, ini sebenarnya menguatkan yang terkait dengan KIP, ITE ya, ITE ya, undang-undang tentang ITE, kemudian PNBP ya, jadi menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan oleh SPBE ya. Nah, ini merupakan peraturan baru, jadi mungkin saja ke depannya kebutuhan akan orang-orang yang terlibat di dalam IDS ini makin luas ya. Dan saya percaya tidak hanya sekedar data nanti ya, tetapi juga data spasial itu sangat-sangat dibutuhkan ya. Nah, hanya kita sekarang siap enggak? Mungkin nanti ketika Anda lulus dan Anda kerja di lembaga-lembaga tersebut, ini Anda kemudian jadi apa yang mengurusi ya, yang ngurusi data di tempat Anda. Saya masih ingat dulu waktu di kehutanan ya, begitu saya masuk ya, GIS itu satu hal yang sangat penting ya. Karena apa? Datanya banyak sekali ya, data yang sudah dimiliki oleh Kementerian Kehutanan waktu itu banyak sekali.
ya, dan masing-masing itu tersimpan rapi sebenarnya, tetapi kan aksesnya sulit ya. Anda bisa bayangkan peta seluruh Indonesia ya, kemudian dimasukkan di dokumentasi dan arsip. Nah, gimana mau lihatnya? Itu butuh waktu sekali kalau kita mau aksesnya, mau melihatnya. Atau misalnya ada pengembangan di satu wilayah hutan. Nah, ini perlu bongkar lagi apanya. Nah, makanya kemudian di scan, saya masih ingat sekali ya, di scan, dijadikan data elektronik ya. Nah, sehingga dimudahkan di dalam pencariannya, di dalam penyimpanan basis datanya ya. Ya, saya masih ingat, saya dulu waktu itu masih proses ya, nyekeni satu-satu ya, proses itu. Tapi ketika saya keluar dari kementerian, nah itu belum selesai ya. Jadi, mungkin sudah diselesaikan oleh teman-teman yang ada di sana. Nah, kewajiban Undang-Undang Nomor 14 tentang keterbukaan informasi publik ini juga menjadi menjadi dasar ya dalam keterbukaan informasi publik ya, Nomor 14 2008 ya. Kewajiban penyebarluasan informasi atau data sharing. Jadi ada kewajiban ya. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik ya. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas ya, walaupun terbuka tetapi ada pembatasan juga ya. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon. Nah, ini saya melihat ini ada kata-kata yang penting ya. Informasi publik harus ya, harus nih. Ya. Ini sudah jadi undang-undang loh ya. Jadi ketika kita sulit mendapatkan data yang boleh, artinya boleh diakses oleh masyarakat, nah ini bisa sebuah lembaga bisa terkena undang-undang ya. Anda misalnya, Pak, saya mahasiswa, Pak, saya ingin melakukan riset gitu ya. Nah, data yang Bapak miliki atau yang dimiliki Bapak ini kan masuk dalam kategori informasi publik ya, jadi harus bisa saya akses dong gitu ya. Ya, bisa aja. Nah, Anda boleh tunjukkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 gitu ya. Ya. Tapi nanti birokrasinya seperti apa? Nanti ada di pasal 6 ya. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik. Ini sudah jadi undang-undang ya. Jadi kalau kita lihat dari tujuan IDS di depan yang mengatakan bahwa ini adalah semangat berbagi paket ya. Nah, itu sudah tertuang juga di dalam Undang-Undang Nomor 14 2008 ya. Jadi ya sudah saatnya data tersebut di-share ya. Ya itu yang saya pernah cerita dulu, saya masih ingat data titik pasti koordinat titik pasti di seluruh wilayah hutan di Indonesia itu disuruh nge-share sama pimpinan saya waktu itu. Padahal itu jumlahnya ribuan ya, dan biayanya mahal ya. Mungkin kalau dijual ya lumayan ya, artinya coba aja Anda ke BPN lah misalnya, Pak saya butuh data Tugu untuk pengukuran GPS geodetik misalnya ya. Nah itu ada biayanya nggak? Coba nanti Anda lihat ya. Nah, kalau dihitung-hitung nanti biayanya juga mahal ya. Apalagi jumlah-jumlah jadi banyak. Nah, di sini waktu itu sama pimpinan saya disuruh di-share semua. Saya bilang, Pak ini nggak perlu bayar atau apa? Enggak, katanya. Ya sudah, saya share aja. Ya. Sampai sekarang saya masih punya itu ya. Tapi nggak tahu tuh di mana ya. Karena dulu di-share juga, tapi lewat portal umum waktu itu.
Nah, cepat dan tepat waktu. Nah, ini yang kita lihat dari tujuan kedua ya, efisien dan efektif ya. Biaya ringan dan cara sederhana. Kemudian di pasal 6, badan publik. Nah, ini ya, jadi badan publik berhak menolak ya, memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah, nah, jadi ada yang dibatasi. Jadi yang tadi saya katakan, boleh semua informasi itu diperoleh oleh publik ya. Ya. Tetapi nah tetap ada pengecualian ya. Yang seperti apa ya? Yang pertama yang membahayakan negara, ya. Yang kedua berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat. Nah, jadi cari-cari tahu ya, ya kecuali untuk kepentingan-kepentingan. Kan seringkali kita ya biasalah usaha itu juga semacam perang ya. Jadi seperti sekarang Amerika dengan Cina itu ya perang usaha ya sebenarnya, perang ekonomi ya. Jadi ada beberapa yang kalau disinyalir itu terkait dengan perlindungan usaha ya, maka boleh tidak diberikan ya. Kemudian yang berkaitan dengan hak pribadi, ya. Nah, ini juga tidak boleh. Berkaitan dengan rahasia jabatan, ya. Kemudian yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Ya jelas. Jadi kalau memang nggak ada, ya kalau ini belum ada atau belum ada informasi yang mau diminta, ya. Nah. Landasan integrasinya ini lagi kita bisa lihat ya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 ya, mendukung referensi tunggal. Jadi ada referensi tunggal untuk informasi geospasial ya. Nah, ini juga Anda perlu tahu nih referensi tunggalnya itu seperti apa ya. Nah, Anda cari nih ya. Kemudian yang kedua, menjamin ketersediaan dan akses dengan akuntabilitas. Ya. Menjamin ketersediaan dan akses dengan akuntabilitas. Jadi tetap harus akuntabel lah ya. Mewujudkan kebergunaan IG melalui kerjasama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Yang keempat, mendorong penggunaan informasi geospasial dalam kegiatan pemerintah dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ya. Dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya, serta penanggulangan bencana dalam keadaan wilayah itu saja diperlukan informasi geospasial. Jadi ini sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 4 2011. Kemudian yang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya. Informasi pembangunan daerah memuat informasi perencanaan pembangunan yang mencakup ya. Jadi ada 7 ya, ada 7 aspek ya. Kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Nah, ini sebenarnya bisa nih untuk skripsi juga ya. Ya, banyak yang diperlukan ya sebenarnya aspek-aspek informasi perencanaan. Ya, demografi, aspek kesejahteraan. Ya. Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Jadi daerah itu punya data semacam ini, harus punya data semacam ini atau informasi semacam ini. Nah, ini arsitektur JIGN, Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Nah, ini yang kemarin kita lihat ya, ada penghubung simpul jaringan. Nah, ini penghubung tuh di sini nih, Geoportal Nasional ya. Ya, kemudian ada simpul jaringan, masing-masing ada simpul jaringan.
Simpul provinsi, kementerian lembaga, BIG, ya, simpul kota, simpul kabupaten. Digabung. Nah, ini implementasinya. Kalau kemarin masih ingat ya yang saya sampaikan di kuliah sebelumnya, yang ada gambar titik-titik itu ya ada yang seperti ini ya yang kemarin kemudian semrawut ya, ada mungkin masih ingat ya. Wah, ini jadi kayak gambar pita ya. Nah, seperti ini ya. Ini kan sudah nggak begini lagi ya. Sudah dikoordinasikan semacam ini ya. Jadi sudah dikoordinasikan semacam ini melalui geoportal nasional ya. Namanya Tanah Air ya. Nanti ada banyak hal yang bisa Anda baca di sana, ada informasinya juga ya. Anda bisa baca-baca. Kuliah kita tadi kan sebenarnya hanya merangkum ya, hanya menggambarkan secara singkat saja ya. Nah, ini Pusdatin ya, ada Pusat Data dan Informasi, Pusat Data Kementerian, Geoportal Katalog Metadata. Nah, ini ya. Direktorat-direktorat ini mengumpulkannya menjadi sebuah simpul jaringan. Ya, jadi simpul-simpul jaringan ini dikumpulkan di sini, ya, dari direktorat-direktorat yang ada. Nah, ini unit pengumpul, ya, ada unit produksi, ya. Dikumpulkan unit produksinya dari masing-masing direktorat, kemudian unit clearingnya pada masing-masing simpul jaringan, ya. Cukup kompleks ya. Makanya kadang-kadang dalam satu simpul jaringan ini seperti ada juga ya, mana nih data yang belum lengkap dari siapa gitu ya. Nah, ini seringkali masing-masing unit produksi itu kayak dikejar-kejar gitu ya, karena wah ini kita belum store data gitu. Apalagi kalau direktorat yang satu dengan yang lainnya sudah selesai. Ya, ini salah satu juga ya. Jadi tekanan sih kadang-kadang. Kok saya bilang jadi tekanan juga ya. Datanya belum siap datanya. Nah, tapi ini bagus juga dalam akan sangat terlihat ya ketika data itu unit produksi ya atau yang diserai tugas untuk melaksanakan pengadaan datanya ya, kompilasi data, tapi kemudian belum store. Nah, ini sebuah tekanan juga. Berat ya, berat juga ternyata ya. Nah, nanti mungkin Anda kalau sudah lulus kerja di salah satu itu, kemudian tugasnya itu, waduh ya, pengumpul, pengolah, penyimpan, penggunaan direktorat ya, kemudian dikumpulkan di situ. Ya. Nah, direktorat ini kalau Anda lihat tidak berhubungan langsung ya, mereka melalui pusat data, pusdata ya, kalau di sana istilahnya pusdata kementerian, pusdata lembaga ya. Nanti ada juga geoportal. Nah, geoportal ini yang digunakan untuk menyampaikan katalog data ya, katalog data. Jadi informasi-informasi yang ada di sini ini orang sudah tahu ya. Cuma nanti ya mana yang bisa diakses, mana yang enggak, itu tergantung dari kriteria-kriteria yang tadi ya. Oke, nah ini yang kita lihat kemarin ya, jangan lupa ya. Jadi 5 pilar ya. Ini keberlanjutan simpul ya. Menetapkan kebijakan secara resmi, membentuk kerangka bahasa formal, menyiapkan SDM, pengelola SC, implementasi standar dan teknologi. Nah, ini yang